Halo semuanya, selamat datang di video kami kelompok 4 keperawatan maternitas 2. Video kali ini adalah video edukasi bagi masyarakat, khususnya pasangan usia subur, wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan yang beresiko atau memiliki masalah riwayat kanker. Nah, video kali ini akan membahas seputar persiapan kemoterapi, penyakit kanker, faktor penyebab, dan sebagainya. Yuk, tanpa berlama-lama, kita nonton videonya. Check this out! Kanker adalah suatu penyakit di mana terjadi pertumbuhan sel jaringan baru dan tidak normal dalam tubuh atau yang sering juga disebut tumor. Sel kanker ini dapat tumbuh dengan sangat cepat, tidak terorganisasi, dan seringkali menyerang jaringan lain dan sekitarnya. Kanker dapat tumbuh menyebar jauh dari lokasi tumor asalnya. Kemoterapi adalah penggunaan obat-obatan sitotoksik dalam terapi kanker yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Obat sitotoksik yaitu kemampuan suatu zat kimia untuk merusak sel atau mencegah sel untuk memperbanyak diri. Kemoterapi memiliki prinsip kerja menghambat dan mengontrol sel-sel kanker, serta meracuni dan membunuh sel-sel kanker. Pengobatan kemoterapi mampu menjangkau sel-sel kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh pasien. Efek samping yang dapat terjadi akibat kemoterapi menggunakan obat kemoterapi golongan atraksiklin, yaitu mual, muntah, diare, stomatitis, alopecia, rentan terinfeksi, trombositopenia, neuropati, dan malgia. Kemoterapi menimbulkan efek samping yaitu penurunan asupan makan, kelelahan anoreksia, dan peningkatan risiko infeksi sering terjadi pada orang yang mendapatkan kemoterapi, tetapi tergantung pada pengobatan dan dosis yang diberikan. Tujuan dilakukan kemoterapi: pertama, pengobatan untuk penderita kanker; kedua, mengurangi massa sel kanker; ketiga, memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup; keempat, mengurangi komplikasi bagi penderita kanker. Pemberian obat-obatan kemoterapi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah infus. Obat kemoterapi berbentuk cairan paling sering diberikan sebagai infus yang dialirkan ke pembuluh darah vena. Obat dalam infus akan ditusukkan ke lengan atau dada pasien. Yang kedua adalah injeksi. Selain dalam bentuk infus, obat kemoterapi cair dapat disuntikan ke tubuh dengan jarum suntik. Yang ketiga adalah oral. Obat kemoterapi yang berbentuk pil atau kapsul bisa langsung diminum atau dilakukan di rumah. Namun, ketersediaan obat masih terbatas dan pastikan dosis serta aturan penggunaan obat sesuai dengan arahan dokter. Yang keempat adalah topikal. Obat kemoterapi juga tersedia dalam bentuk topikal yang dioleskan langsung ke kulit untuk menyembuhkan kanker kulit. Yang kelima adalah langsung ke satu area tubuh. Beberapa obat bisa diberikan ke area tubuh, contoh di perut, rongga dada, sistem saraf pusat, atau melalui uretra ke dalam kandung kemih. Yang keenam adalah langsung ke sel kanker. Pemberian obat kemoterapi ini dilakukan setelah operasi. Contohnya, sebuah alat berbentuk wafer yang berisi obat diletakkan di dekat tumor setelah operasi. Seiring waktu, alat ini akan merusak dan melepaskan obat yang ada di dalamnya. Efek samping jangka pendek yang dirasakan oleh pasien kemoterapi. Yang pertama adalah kelelahan yang membuat pasien kanker kesulitan melakukan aktivitas harian. Yang kedua, alami gangguan pencernaan seperti mual, muntah, atau sembelit. Yang ketiga, rambut rontok bahkan pada alis, bulu mata, hingga rambut di tubuh pada minggu pertama hingga ketiga pengobatan kemoterapi. Yang keempat adalah sangat mudah terluka, mengalami perdarahan dan infeksi karena sistem kekebalan tubuh menurun. Yang kelima, warna urin berubah menjadi orange, merah, hijau, atau kuning pekat, kadang disertai bau menyengat yang biasa
biasanya akan hilang dalam waktu 24-72 jam setelah perawatan. Yang keenam, seringkali mengalami sariawan atau luka di sekitar mulut serta lidah terasa seperti logam. Efek samping jangka panjang yang dirasakan oleh pasien kemoterapi yang pertama adalah masalah jantung dan pembuluh darah, yang kedua masalah pendengaran, yang ketiga adalah penurunan kesuburan, dan yang keempat adalah gangguan pada otak. Tips mengatasi efek samping kemoterapi. Yang pertama, istirahat dan sesuaikan aktivitas, yaitu Anda bisa mengatasi kelelahan dengan cukup beristirahat. Ubahlah aktivitas harian dengan mengurangi aktivitas berat yang membuat rasa lelah jadi bertambah parah, dan luangkan waktu untuk tidur siang. Yang kedua, terapkan diet kanker. Menjalankan diet kanker membantu meningkatkan sistem imun, meredakan sembelit, mencegah anemia, dan mengurangi rasa logam di mulut. Makan dengan hati-hati, perhatikan porsinya, tambahkan perasan lemon atau rempah-rempah pada masakan, dan gunakan peralatan makan dari plastik ketimbang logam. Selanjutnya, minum obat pereda efek samping. Jika efek samping seperti mual muncul, minum obat pereda nyeri kanker atau obat anti mual yang diresepkan dokter. Selanjutnya, gunakan penutup kepala. Rambut yang rontok kerap kali menyebabkan kebotakan. Anda bisa menutupinya dengan topi, scarf, atau wig untuk sementara. Jangan gunakan minyak rambut atau menyisir sesering mungkin. Setelah pengobatan kemoterapi selesai, rambut dapat tumbuh kembali dalam beberapa minggu. Selanjutnya, jaga kebersihan dan hindari kontak dengan orang sakit. Membersihkan tubuh dengan rajin mencuci tangan dan hati-hati dalam beraktivitas sangat diutamakan untuk mencegah terjadinya infeksi. Selain itu, jauhi orang di sekitar yang sedang sakit flu atau pilek karena ini sangat mudah menular. Selanjutnya, coba lakukan perawatan alternatif. Efek samping kemoterapi bisa Anda redakan dengan menjalankan perawatan alternatif seperti yoga, akupuntur, aromaterapi, pijat, atau akupresur. Perawatan ini dapat mengurangi kelelahan tubuh, gangguan pencernaan, dan membantu mengelola stres. Kemudian yang terakhir, rutin cek kesehatan. Anda perlu menjalani cek kesehatan secara menyeluruh, karena efek samping kemoterapi yang dapat menyerang jantung. Konsultasikan hal ini lebih lanjut pada dokter spesialis kanker yang menangani kondisi Anda. Selanjutnya, persiapan untuk menjalani kemoterapi. Yang pertama, operasi pemasangan alat sebelum kemoterapi intravena. Pada pasien yang menjalani kemoterapi lewat intravena atau obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena, dokter akan merekomendasikan pemasangan alat tertentu seperti kateter. Kateter akan dipasang ke dalam vena besar melalui prosedur operasi. Obat kemoterapi lalu dimasukkan ke dalam tubuh lewat alat ini. Yang kedua, pemeriksaan untuk memastikan tubuh siap menerima kemoterapi. Pemeriksaan tertentu perlu dijalani guna menentukan apakah tubuh Anda dalam kondisi yang siap untuk menerima kemoterapi. Misalnya, tes darah untuk mengevaluasi fungsi hati dan ginjal, serta pemeriksaan kesehatan jantung. Apabila terdapat masalah dari hasil pemeriksaan, dokter bisa menunda pengobatan atau memilih obat kemoterapi lain. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Semua pasien yang baru didiagnosa kanker harus dinilai keadaan rongga mulutnya sebelum memulai proses pengobatan. Penilaian ini dapat menunjukkan area yang berpotensi untuk terjadinya infeksi pada rongga mulut. Penilaian ini meliputi evaluasi keadaan bibir, mukosa mulut, lidah, gigi, dan keadaan air liur.
Komplikasi pada rongga mulut dapat berupa mukositis atau stomatitis, infeksi jamur, infeksi bakteri, ulkus mulut kering, perubahan daya pengecap terhadap makanan, rasa sakit, dan gigi berlubang. Komplikasi ini dapat dimulai terlihat sekitar 1 atau 2 minggu setelah proses pengobatan kemoterapi. Perawatan rutin yang dapat dilakukan adalah dengan sikat gigi 2-3 kali sehari selama 2 atau 3 menit, kumur-kumur mulut 3-4 kali setiap selesai menyikat gigi. Perawatan bibir dengan produk perawatan untuk mencegah bibir kering dan pecah-pecah, dan perawatan gigi dengan konsultasi ke dokter gigi. Yang keempat ada perencanaan sebelum efek samping kemoterapi. Tanyakan pada dokter mengenai efek samping yang mungkin terjadi saat dan setelah kemoterapi, sehingga perencanaan lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengatasinya. Misalnya, apabila kemoterapi mengganggu kesuburan, padahal pasien berencana untuk memiliki anak. Dan yang terakhir, jadwal dan penandatanganan informasi konsep, yaitu persetujuan tindakan dan jadwal yang akan dilakukan. Itulah video dari kami, kelompok 4 keperawatan maternitas 2. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.